Shalom Horas, selamat pagi sahabat GKPS TV. Kita bersyukur untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Dan biarlah kita menjalani hari ini dalam terang Tuhan juga. Dan kita akan mendengarkan firman-Nya, untuk itu marilah kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hari baru dalam hidup kami yang Tuhan anugerahkan. Dan jadikanlah kami menjalani hari ini di dalam mengikuti terang Tuhan, dan ketika firman-Mu akan kami dengarkan bersama, beri hati kami mengerti dan Kau teguhkan untuk menghidupi. Dalam nama-Mu yang kudus, ya Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pagi hari ini tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul 3, ayatnya yang ke-8. Demikian tertulis di sana. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari, dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat, serta memuji Allah. Amin. Saudara-saudara, bacaan Alkitab yang baru kita baca tadi memberitakan suatu sukacita besar yang dirasakan dan dinyatakan sebagai suatu reaksi spontan dari seorang yang mengalami mujizat penyembuhan dari yang lumpuh sejak lahirnya, kemudian dia dapat berdiri dan berjalan. Dan hal itu terjadi oleh pelayanan Rasul Petrus dan Yohanes di dekat pintu gerbang bait Allah. Sebagaimana diberitakan pada nats yang bisa kita baca di atas bacaan tadi itu, orang lumpuh itu biasa duduk dan meminta-minta sedekah kepada orang yang hendak masuk ke bait Allah. Dan ketika orang itu melihat Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia pun meminta sedekah kepada mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Kemudian ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah, sebagaimana nats yang kita baca tadi. Namun saudara-saudara, peristiwa mujizat itu sendiri, seperti yang ditegaskan kemudian oleh Rasul Petrus, terjadi bukan oleh kuasa ataupun kesalehan Petrus maupun Yohanes, tetapi semata oleh iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari hal itu, kendati orang-orang Yahudi sebelumnya telah menyalibkan Yesus dan dikuburkan, tetapi Allah telah menunjukkan pembenarannya terhadap diri Yesus lewat kebangkitannya, dan ia telah naik ke sorga. Dan dalam namanya yang kudus, ia pun tetap berkuasa menghadirkan mujizat-mujizat, sebagaimana dia pun telah melakukannya semasa hidupnya di dunia ini. Dan lewat doa serta iman para rasul kepada Yesus itu, pemilik kuasa itu, terjadilah penyembuhan terhadap orang lumpuh, seperti yang diberitakan kepada kita dalam nats yang kita sudah baca itu. Demikianlah saudara-saudara, setelah orang lumpuh itu disembuhkan,
ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Nah, saudara-saudara, dari hal ini kiranya kita pun dapat merenungkan beberapa pesan firman bagi kita saat ini. Yang pertama, peristiwa mujizat oleh iman dan doa para rasul kepada Yesus, sebagaimana sudah ditegaskan, bukanlah manipulasi kekuasaan dan kesalehan mereka sendiri, tetapi semata lewat doa dan iman hamba-hamba Tuhan yang disampaikan kepada Allah, dalam kasih karunia Allah sendiri di dalam nama Yesus Kristus, nama yang berkuasa dan yang kudus itu, Allah berkenan mengabulkan permohonan itu. Dan dalam hal pengabulan doa dan iman kepada Yesus Kristus itu, tentunya bukanlah dimaksudkan agar diri hamba-hamba Tuhan itu ditinggikan, tetapi agar nama Tuhan Yesus Kristus sendiri boleh ditinggikan di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena lewat peristiwa itu, hanya karena kemurahan dan kasih karunia-Nya lah dinyatakan kepada kita. Dan karena itu, bukan saja kuasa Yesus sudah dinyatakan, tetapi lewat kemurahan-Nya, dunia ini boleh bertekuk lutut dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Yang kedua, saudara-saudara, di manakah peranan atau keberadaan orang yang telah disembuhkan itu, maupun keberadaan para rasul? Dari peristiwa itu hendaklah kita memahami bahwa baik orang yang sudah disembuhkan itu, demikian pun para rasul boleh bersuka cita oleh karena melalui diri mereka masing-masing, lewat pelayanan para rasul ataupun lewat diri orang yang sudah disembuhkan itu, di sana boleh dinyatakan pekerjaan Allah telah dilakukan lewat diri mereka. Dan melalui pekerjaan Allah itulah kemudian baik orang yang sudah disembuhkan itu maupun para rasul kemudian menyaksikan tentang kebaikan-kebaikan Allah di tengah-tengah kehidupan kita ini di dalam Yesus Kristus. Sehingga semua itu menjadi kesempatan atau jalan untuk memberitakan nama Yesus yang berkuasa. Sebagaimana juga kemudian dalam khotbah Petrus kepada orang banyak yang tercengang-cengang dalam melihat peristiwa mujizat itu. Itulah kesempatan bagi Petrus untuk memberitakan kebaikan kasih karunia Tuhan yang tercurah bagi dunia ini di dalam Yesus Kristus yang sudah mengalahkan kuasa maut dan menghadirkan keselamatan bagi kita. Jadi sekali lagi, semua kebaikan-kebaikan Tuhan itu yang terjadi bagi diri kita adalah suatu kesempatan bagi kita untuk kemudian memberitakan kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan, dan kuasa Tuhan dinyatakan di sana. Terpujilah nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Kembali kepadamu ya Tuhan Yesus, kami bersyukur oleh kasih karunia-Mu boleh dinyatakan kesempatan bagi kami untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Baik bagi kami yang sudah menerima kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu dalam setiap waktu dan peristiwa kehidupan yang kami jalani. Demikian juga terlebih bagi hamba-hamba-Mu boleh menjadi pemberita kebenaran Injil di tengah-tengah dunia ini.
Karena itu berkatilah firman Tuhan yang sudah disampaikan di tengah-tengah kami, yang boleh membangun hidup kami bertumbuh di dalam pengenalan akan kehendak-Mu dan hidup di jalan Tuhan. Bagi-Mu kemuliaannya Yesus dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku,